Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Nirvana. NPM saya 21901011234. Saya dari jurusan PAI Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam, kampus Unisma, Universitas Islam Malang. Baik, hadirnya saya di sini saya akan menjelaskan tentang bab i'rab. Sebelumnya, apa sih itu bab i'rab? I'rab adalah perubahan dari akhir kalimat dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi dalam i'rab itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada i'rab rafa, kedua ada i'rab nasab, ketiga ada i'rab jar, keempat ada i'rab jazm. Nah, dari keempat i'rab ini memiliki tanda-tandanya masing-masing. Pertama kita akan menjelaskan dari i'rab rafa terlebih dahulu. I'rab rafa terdiri dari 4 tanda-tanda. Di i'rab nasab terdiri dari 5 tanda-tanda. Ketiga dari i'rab jar ini ada 3 tanda saja. Dan yang terakhir dari i'rab jazm hanya ada 2 tanda saja. Baik, kita akan menjelaskan dari i'rab rafa terlebih dahulu. Di i'rab rafa terdiri dari 4 tanda. Yang pertama ada dhammah, kedua ada wawu, ketiga ada alif, keempat ada nun. Di dhammah itu terdiri dari jadi di tanda 4 ini ada kedudukannya masing-masing. Pertama kita mulai dari dhammah terlebih dahulu. Di dhammah ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada fi'il mudhari' shali akhir, dan ada jamak muannats salim. Di dhammah itu ada 4 kedudukan. Kemudian kita menuju ke wawu. Di wawu ada 2 kedudukan. Yang pertama asmaul khamsah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Setelahnya kita akan menuju ke alif. Di alif itu ada satu kedudukan saja, yaitu isim tasniyah. Nah, di nun, kemudian kita menuju ke nun ya. Di nun itu ada satu juga, yaitu af'alul khamsah. Nah, saya akan menjelaskan nih dari apa sih itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannats salim dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di sini. Baik. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang isim mufrad. Isim mufrad itu bermakna isim tunggal, yaitu isim yang satu. Jadi tidak lebih dari satu. Cuma satu saja, tunggal, jomblo. Jadi dari isim mufrad ini adalah cuma bermakna satu saja, tidak bermakna dua, tidak bermakna tiga, dan seterusnya. Hanya satu saja, tunggal, jomblo dia. Kemudian setelah isim mufrad, kita menuju ke jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jadi tidak yang sebelumnya kitabun, maka jadi kutubun. Jadi tidak beraturan gitu. Itu dari jamak taksir. Kemudian setelah jamak taksir, apa itu jamak muannats salim? Muannats salim adalah jamak buat perempuan. Yang membedakan apa sama jamak yang lainnya? Jamak perempuan ini biasanya di akhiran ada alif dan taknis sakinahnya. Nah, itu dari jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu di akhirnya itu ada alif dan taknis sakinah. Itu dari jamak muannats salim tersebut. Kemudian setelah kita menuju ke jamak muannats salim, maka saya akan menjelaskan fi'il mudhari' shali akhir atau yang bisa kita sebut fi'il mudhari' lam yatasil bi syai'. Nah, apa itu fi'il mudhari' shali akhir? Fi'il mudhari' shali akhir itu di akhirannya itu tidak terdapat alif, ya ataupun waw. Itu dari jamak itu dari fi'il mudhari' shali akhir. Jadi fi'ilnya itu benar-benar sahih, benar-benar. Jadi masih murni, tidak ada ketambahan apapun. Itu dari fi'il mudhari' shali akhir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Nah, ini isim tasniyah itu adalah isim yang bermakna 2. Jadi tidak jomblo kayak tadi. Ini isim tasniyah itu bermakna 2. Jadi memiliki teman, memiliki 2 arti, ada 2 lah. Misalkan kitabun itu kan cuma 1. Kalau 2 kitabani, itu kalau rafa kitabani. Nah, jadi ada 2 buku. Itu isim tasniyah itu ada bermakna 2. Kemudian ada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah jamak buat laki-laki yang salim, yang benar-benar.
Jadi jamaknya itu tidak berubah-ubah. Kalau ini jamak mudzakkar salim yang benar. Biasanya kalau rafa itu akhirnya itu wawu sama nun. Itu jamak mudzakkar salim. Kemudian saya akan menjelaskan asmaul khamsah. Nah, apa itu si asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim-isim 5. Apa saja isim-isim 5 itu? Isim-isim 5 itu ada pertama, abuka, akhuka, fuka, zumalin. Situ terakhir adalah fuka. Nah, itu dia. Itu isim-isim 5, asmaul khamsah. Kemudian kita akan menuju ke af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah af'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang 5. Fi'il-fi'il yang 5 itu apa aja? Fi'il-fi'il yang 5 itu akhirannya biasanya ada alif, ya, sama waw. Contoh kayak yu'minuna. Kemudian yu'minani, tu'minuna, tu'minaini, tu'minina. Itu contohnya. Jadi dari fi'il-fi'il yang 5 ini atau af'alul khamsah ini biasanya di akhirannya itu ada ketambahan. Jadi enggak sahih lagi. Jadi ada ketambahan waw, alif sama ya. Gitu. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang rafa, maka saya akan menjelaskan tentang bab nasab. Bab nasab. Bab nasab itu ada 5 tanda. Yang pertama tadi apa? Fathah, kedua kasrah, ketiga ya, keempat itu alif, kelima itu hadfun nun. Nah, dari fathah ini ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada fi'il mudhari' sahihul akhir atau jamak fi'il mudhari' lam yattasil bi syai'. Nah, dari fathah kita menuju ke kasrah. Di kasrah itu ada apa aja? Di kasrah itu hanya ada satu, yaitu jamak muannats salim. Tidak usah dijelaskan lagi ya apa itu jamak muannats salim dan apa itu jamak mudzakkar salim atau itu isim mufrad, kan udah dijelaskan di sebelumnya. Maka kita akan melanjutkan saja. Jadi setelah fathah, kasrah, kemudian ya, dia itu ada apa aja? Dia itu ada isim tasniyah dan juga ada jamak mudzakkar salim. Itu dia. Nah, gini. Di jamak mudzakkar salim di ya ini kita akan membedakan mana ya yang buat isim tasniyah dan mana ya yang buat jamak mudzakkar salim. Kalau ya yang isim tasniyah itu baca itu muslimaini, itu isim tasniyah. Kalau muslimaini itu isim tasniyah, kalau muslimina baru jamak mudzakkar salim. Jadi di situ yang membedakan antara ya jamak mudzakkar salim dan ya isim tasniyah. Jadi bisa membedakan ya mana ya yang isim tasniyah dan mana ya yang jamak mudzakkar salim. Jika yang isim tasniyah itu muslimaini, fathah terlebih dahulu, tapi kalau misalkan yang di jamak mudzakkar muslimina, itu kasroh kemudian ya sukun. Gitu. Itu yang membedakan. Kemudian setelah kita menuju ke ya, maka selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alif. Di alif itu ada apa aja? Di alif ini ada asmaul khamsah yang tadi kita jelaskan. Jadi yang sebelumnya itu akhuka, abuka, sekarang dijadikan abaka, akhoka, faka, dan kemudian zamalin. Itu gitu. Jadi yang membedakan cuma kita rubah dengan harokatnya saja. Kita rubah dengan dari sebelumnya dari wawu, kita merubah ke alif gitu. Kemudian kita menuju ke hadfun nun. Di hadfun nun itu ada apa aja? Di hadfun nun ada af'alul khamsah. Yang membedakan antara rafa dan nasab itu apa aja? Yang membedakan hanyalah sebelum dari fi'il nasab ini terdapat dari amil-amil nasab. Jadi yang menasabkan itu kemudian akan menjadi hadfun nun tersebut. Gitu. Itu yang membedakan antara rafa sama nasab nantinya di af'alul khamsah tersebut. Itu. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang nasab, kita akan menuju ke jar. Di jar ini ada 3 tanda, yaitu kasroh, ya, fathah doang. Di kasroh ini memiliki isim mufrad. Pertama, kedua ada jamak taksir, ketiga ada jamak muannats salim. Nah, ini yang terdapat di kasroh di jar. Kemudian setelah kita kasroh, kita akan menuju ke ya. Dia itu ada apa aja? Dia itu ada asmaul khamsah, ada isim tasniyah, dan ada jamak mudzakkar salim. Nah, setelah ya ini, kita akan menuju ke fathah. Di fathah ini cuma ada satu. Ada satu. Apa itu? Yaitu isim ghair munsharif. Dan itu apa? Apa itu isim ghair munsharif? Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Dan setelah ketemu huruf jar,
dia fathah, tidak kasroh. Terkecuali apabila dia menjadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf, maka dia bisa kasroh. Gitu. Baik, kemudian setelah kita menjelaskan ketiga-tiga ini, kita udah tiga ya, udah dapat tiga. Ada i'rab rafa, ada nasab, i'rab jar. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan tentang i'rab jazm. Nah, di i'rab jazm ada dua tanda. Pertama sukun, kedua hatfun. Di sukun itu ada apa aja kedudukannya? Di sukun itu ada fi'il mudhari' shahihul akhir, atau yang bisa kita sebut fi'il mudhari' lam yattasil bi syai'. Nah, apa perbedaannya dari semuanya? Perbedaannya adalah amil yang menjazmkan saja. Amil jazm. Amil jazm itu apa aja? Ya, contohnya ya, cuma biasanya yang sering keluar itu lam. Habis itu lama gitu. Itu yang menjazmkan itu biasanya yang keluar itu lam sama lanahi, kemudian lama gitu. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang sukun, kita akan menjelaskan tentang hatfun. Di hatfun ini ada dua. Ada hatfun nun sama hatfun ilat. Di hatfun nun itu tandanya apa aja? Atau kedudukannya itu apa aja? Af'alul khamsah. Kalau di hatfun nun itu ada af'alul khamsah. Kalau di atfal khamsah, kalau misalkan di hatfun ilat ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari' akhir ini apa? Fi'il mudhari' akhir adalah fi'il yang terdapat huruf-huruf ilat. Huruf-huruf ilat itu ya seperti alif, ya, waw. Jadi huruf ilat itu kayak misalkan Roma. Nah, itu huruf ilatnya. Roma, itu contohnya dari mu'tal tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya atau kurang atau berlebihan saya dalam menjelaskan ini, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya tidak luputlah manusia itu dari kesalahan yang sangat banyak. Ya, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.